siang. Hari ini ngopi bareng bersama Bupati LSM Lira, ya, Bapak Samsudin SH. Apa kabar Pak Samsudin, Bupati Lira? Kabar Pak Luis. Ya, izinkan buka dulu ya biar nggak ini. Acaranya ngopi bareng sambil bincang-bincang sama Bupati LSM Lira ini. Beliau selain pengusaha juga salah satu tokoh penggiat anti korupsi yang ada di Kabupaten Probolinggo. Namanya sudah tidak asing lagi, yaitu Samsudin Sarjana Hukum. Ya, baik Pak Samsudin. Terima kasih buat waktunya. Kita bincang-bincang sedikit. Saya mau tanya tentang kejadian yang kemarin banjir beberapa hari yang lalu yang terjadi di Dringo. Seperti apa ini pendapat Pak Samsudin sebagai penggiat ini? Baik Pak Luis, nah ini tertarik juga, ini kan menarik juga perihal banjir yang terjadi di desa Dringo yang pengamatan kami dalam tempo 1 bulan ada 10 kali, hampir kurang lebih 10 kali banjir yang terjadi, dan kemudian menimbulkan masyarakat mengalami kerugian baik secara material ataupun secara fisik, dan masyarakat tersebut sangat-sangat dirugikan dengan adanya banjir. Berarti dampaknya luar biasa ya? Sangat luar biasa. Semestinya banjir ini segera diatasi dan ditanggulangi ini oleh pemerintah terkait. Dalam hal ini ya pemerintah Kabupaten Probolinggo, ada pemerintahan provinsi dan lain sebagainya. Gitu. Baik. Kemudian menanggapi pasca banjir kemarin ya, saya mau tanya, kira-kira pernah tidak dilakukan kegiatan sosial yang dilakukan oleh LSM Lira Probolinggo? Kalau kami dari LSM Lira, kami sudah kemarin turun melakukan bakti sosial, kerja bakti, bersih-bersih dan lain sebagainya. Itu memang sudah menjadi kegiatan kami rutin, apalagi itu perihal banjir ya, perihal kemanusiaan. Ya, kami sebagai penggiat anti korupsi menunjukkan kepada masyarakat bukan hanya persoalan hukum, bukan persoalan mengkritisi pemerintah, tetapi persoalan sosial yang terjadi di masyarakat, kami turun begitu. Berarti sesuai dengan motonya ya, melihat, mendengar, berbuat begitu ya. Betul. Berarti sudah pernah melakukan kegiatan sosial. Kemarin sudah kegiatan di Dringo, dan kami juga sudah menyampaikan kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini ya BPBD agar segera memberikan informasi atau melakukan deteksi dini ya, agar tidak timbul korban yang lebih banyak lagi. Semestinya kan sekarang BMKG juga kan sudah menyediakan bahwa situasi cuaca kan sudah sebenarnya mudah ditangkap gitu. Jadi ketika BPBD juga tanggap deteksi dini, kemudian respon menyampaikan kepada masyarakat, tentu tidak akan timbul korban yang terlalu banyak dan tidak timbul kerugian-kerugian yang terjadi terhadap masyarakat di Kabupaten Probolinggo. Deteksi dini ya. Ya, perlu. Karena deteksi dini itu upaya yang paling utama untuk melakukan penyelamatan terhadap masyarakat. Begitu. Nah, yang kedua, tentu dalam hal ini pemerintah juga harus tanggap perihal semisal ya, ini ada persoalan yang sangat luar biasa ini, selalu menurut pengamatan kami terjadinya banjir, karena sepanjang ini baru tahun ini kan banjir terbesar di Probolinggo, bahkan sampai berkali-kali. Yang kami duga ini ada beberapa faktor, salah satunya yaitu gundulnya hutan yang ada di daerah Sumber, Sukapura dan sekitarnya. Karena ini sudah jelas-jelas masyarakat menjadi korban. Nah, satu. Yang kedua, perihal misalkan terjadinya banjir itu juga diakibatkan karena jebolnya tanggul semisal. Dalam hal ini semestinya tidak perlu berulang-ulang, karena kan di Probolinggo ini kan ada pemerintahan nih, ada tanda talangan. Kalau perihal kemanusiaan, pemerintah tentu harus bergerak cepat dengan menanggulangi misalkan ada jebolnya tanggul. Jangan sampai terjadi beberapa yang seperti yang terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Probolinggo. Salah satu contoh semisal di wilayah Desa Brabi, Kecamatan Maron, yang mana di situ ada jalan PUPR rusak sampai bertahun-tahun. Kemudian karena tidak segera diperbaiki, masyarakat bersuadaya. Bagaimana ketika masyarakat sudah pajak dan lain sebagainya selalu membayar? Mungkin tidak tahu pemerintah. Kalau dinyatakan pemerintah tidak tahu ya sangat aneh ya, dan sangat luar biasa kalau misalkan pemerintahnya sampai tidak tahu bahwa di Probolinggo ada jalan yang rusak seperti itu. Atau mungkin Lira membuat data untuk memberikan laporan kepada PUPR. Kami sudah sering menyampaikan dan diskusi kan begitu, dan kami sampaikan bahwa instruksi Presiden tentang infrastruktur itu harus diutamakan. Jangankan di wilayah Jawa Pak, hari ini kan begitu. Di wilayah Papua sana sudah diutamakan infrastruktur kan begitu. Nah, maksud saya jangan sampai kejadian Desa Brabi, Kecamatan Maron itu terulang kepada
di Kecamatan Dringo karena lambannya pemerintah mengatasi atau melakukan perbaikan dengan tanggul yang jebol, masyarakat bersuadaya, berurunan dan lain sebagainya. Kan kasihan Pak. Kita hidup dalam negara, ada pemerintah, ada tuh dalam hal ini yang harus bertanggung jawab adalah pemerintah. Dan kami minta juga nanti akan bersurat secara resmi kepada pemerintah agar menindaklanjuti perihal apa penyebab banjir ini. Kan tidak bisa kemudian karena faktor banjir kemudian dibiarkan begitu saja. Ya salah satunya semisal kalau memang betul ada faktor daripada gundulnya hutan, maka bagaimana pemerintah melakukan observasi, melakukan evaluasi agar tidak timbul korban-korban lagi. Begitu mungkin Pak. Berarti kira-kira mungkin ada sinergi ya antara pemerintah dan juga pengamat seperti LSM Lira ini. Betul, karena peran dan fungsi kami adalah fungsi kontrol sosial masyarakat. Kami adalah mitra pemerintah, penyambung lidah dari masyarakat dengan pemerintah. Kan mitra gitu. Ya, mitra pemerintah, bukan oposisi pemerintah ya. Tidak ada istilah kita sebagai fungsi kontrol. Kalaupun misalkan ada oknum-oknum yang menafsirkan bahwa LSM dalam hal ini misalkan Lira karena sering mengkritisi kemudian dianggap beroposisi, secara logika dari mana Pak? Sedangkan kita terbentuknya lembaga ini adalah sebagai check and balance pemerintah, mengkontrol pemerintah agar masyarakat lebih baik dan lebih nyaman, kan begitu. Nah, dalam hal ini tentu kan sebagai fungsi kontrol, sebagai penyambung lidah antara masyarakat dengan pemerintah, kita lakukan upaya-upaya itu, Pak. Nah, ini kayaknya ini masyarakat akhirnya berharap banyak sama Lira ini ya, supaya ada sinergi antara LSM Lira sebagai eksternal untuk bisa bersinergi dengan birokrasi tentunya. Betul. Ini kayaknya ini harapan pemerintah, harapan masyarakat ini banyak ini kepada Bupati Lira nih, Pak Samsudin ini. Ya, dan saya juga sudah sampaikan melalui anggota saya di 24 kecamatan, di 325 desa, 5 kelurahan, saya sampaikan agar masyarakat jangan segan-segan. Ketika misalkan ada keluhan-keluhan sudah disampaikan ke pemerintah di tingkat bawah sampai tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten tidak ditindaklanjuti, agar segera menyampaikan kepada Lira agar kami sambungkan kepada pemerintah, agar kami betul-betul berfungsi sesuai dengan fungsi kami sebagai fungsi kontrol begitu. Sekali lagi bukan oposisi ya Pak Samsudin ya. Kita tidak ada istilah oposisi Pak. Tetapi ketika karena mutu Lira itu adalah sebagai lumbung informasi rakyat, ya kan, mutu kami adalah mendengar, melihat dan berbuat. Tentu mendengar apa yang disampaikan oleh masyarakat, kita dengarkan apa saja keluhan masyarakat. Kemudian melihat, kita turun ke lokasi. Nah, setelah dari turun ke lokasi, kemudian kita berbuat. Berbuat itu bisa menyampaikan, menyambung. Ketika memang tidak misalkan tidak direspon dan lain sebagainya, kami juga akan mengambil langkah-langkah hukum. Karena sebagai warga negara yang dilindungi oleh undang-undang mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasinya, baik itu melalui orasi, protes melalui media ataupun melalui jalur hukum. Itu Pak Luis. Baik. Ini menarik ini ya. Menarik ya. Jadi kayaknya ke depan mungkin LSM Lira lebih bersinergi lagi dengan pemerintah ke depan ini ya. Kemudian ini Pak Samsudin, ini di medsos ini sudah mulai berkembang, ini saya lihat sudah ada polling ini. Terus dari pantauan CB News dari kami sendiri, kami lihat polling Pak Samsudin ini kok tinggi sekali ini. Komentarnya seperti apa ini? Nah, apa kira-kira ada niat mau nyalon Bupati? Nah itu dia. Jadi kami sampai hari ini, saya secara pribadi tidak mengetahui siapa yang membuat polling tersebut. Oh, nggak tahu ya? Saya tidak tahu siapa yang membuat polling tersebut. Dan kebetulan kemarin juga banyak teman-teman media ataupun tokoh masyarakat yang menanyakan kepada saya, apakah saya akan nyalon? Saya sampaikan, saya pertegas bahwa saya tidak ada syahwat politik dan saya tidak ada niatan dan maksud untuk melakukan. Loh, kenapa begitu? Pollingnya tinggi. Saya lebih fokus kepada usaha saya. Saya lebih fokus kepada bergerak di fungsi kontrol sosial begitu Pak Luis. Karena menurut saya pemerintah akan menjadi baik ketika ada kontrol yang seimbang. Kan begitu. Nah, apa yang saya lakukan ini ya semata-mata hanya untuk agar Probolinggo ini lebih baik dan lebih maju lagi, tidak seperti sebelum-sebelumnya, kan begitu. Nah, tentu dalam hal ini saya minta juga agar pemerintah menerima masukan-masukan dari masyarakat, bukan hanya dari LSM, dari semua kalangan elemen masyarakat. Karena dari masukan-masukan masyarakat itulah kemudian akan membuat Probolinggo ini menjadi lebih baik lagi, kan begitu. Karena mengingat hari ini Probolinggo ini menjadi urutan keempat termiskin di Jawa Timur. Nah, ini tentu kan bukan persoalan hanya pemerintah yang harus bertanggung jawab dalam hal ini, maka dari oknum-oknum LSM, dari elemen masyarakat, ya ini harus terlibat. Senyampang pemerintah juga mau menerima masukan dan kritikan dari masyarakat, kan begitu Pak. Masih di sekitar polling ini Pak Samsudin, Bupati Lira, ini pollingnya kan tinggi sekali. Ya mungkin selama ini Pak Samsudin punya peran di fungsi kontrol, masyarakat ingin
mendudukan Pak Samsudin untuk bisa memimpin secara langsung di birokrasi. Kenapa Pak Samsudin menolak? Karena menurut saya masih banyak ya tokoh-tokoh. Satu contoh ya, dengan adanya polling ini saya juga apresiasi siapa yang buat polling, dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat, tokoh masyarakat, aktivis, media dan lain sebagainya telah mendukung dan mensupport saya di polling tersebut. Meskipun sampai hari ini saya juga tidak ada niatan untuk maju ke persoalan politik di Kabupaten Probolinggo. Kenapa? Karena menurut pendapat saya secara pribadi masih banyak dengan di polling-polling tersebut kan ada beberapa tokoh, salah satunya ada Habib Mahdi, dan ada beberapa juga tokoh-tokoh ulama, ada tokoh-tokoh pemuda dari partai dan lain sebagainya. Nah itu menunjukkan bahwa di Probolinggo masih banyak tokoh pemuda, ulama dan lain sebagainya yang masih pantas dan layak memimpin Kabupaten Probolinggo. Dan tentu tujuannya adalah agar Probolinggo ini menjadi maju lebih baik lagi, kan begitu, agar masyarakat juga betul-betul bisa menikmati. Saya memilih menjadi fungsi kontrol ini ya karena tujuan dan maksud saya itu adalah menjadi mitra pemerintah namun tetap kritis dan independen sesuai dengan fungsi kami. Tapi kira-kira kalau masyarakat mendesak untuk Pak Samsudin harus maju? Nah itu dia, kalau hari ini kami tidak bisa berbicara panjang lebar ya. Tentu kan semua kita ikuti sajalah isu-isu politik yang ada, isu yang lain juga ikuti sajalah. Tapi berdosa dong Samsudin kalau umpamanya pollingnya tinggi terus tidak sampai maju. Ya kalau dibilang berdosa kan saya juga tentu ada alasan nanti menyampaikan kepada masyarakat. Bisa saja saya tidak maju, tetapi karena ada tokoh, ada tokoh-tokoh yang lebih pantas menurut saya, lebih layak, kan saya juga tidak tutup kemungkinan saya mendukung salah satu tokoh tersebut. Karena saya juga meskipun sebagai aktivis penggiat anti korupsi, tapi saya juga mempunyai hak politik, kan begitu Pak Bis. Nah itu apa yang saya lakukan selama ini begitu ya. Tentu kita melihatlah situasi seperti apa, seperti air mengalir saja lah kita. Nanti toh itu pencalonan bupati itu masih di tahun 2024 kalau tidak salah. Tapi pollingnya sudah ya, itu kan euforia saja. Ya juga. Tapi kira-kira Pak Samsudin siap ya kalau didesak sama masyarakat ya? Ya nanti saya lihat aja. Saya tidak bisa jawab hari ini. Saya bisa arah ke sana gitu loh Pak. Jadi saya lebih fokus hari ini membantu masyarakat. Yang apa yang dilakukan menjadi program Lira hari ini. Tiap minggu kami turun ke daerah-daerah, turun ke desa-desa. Anggota kami alhamdulillah patungan, urunan dan lain sebagainya, membantu masyarakat-masyarakat lansia dan masyarakat-masyarakat yang rumahnya tidak layak. Kami bantu seadanya sembako dan lain sebagainya. Kemudian kami juga sambung kepada pemerintah agar ini dicarikan solusi bagaimana, kan begitu. Karena warga masyarakat itu adalah warga yang mana kewajibannya adalah pemerintah yang membantu, kan begitu. Baik Pak Samsudin, ya siang ini acara ngopi bareng sama Bupati Lira, ya bincang-bincang sudah cukup banyak ya. Itulah harapan ke depan untuk Probolinggo bisa mampu bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat tentunya ya. Tujuannya cuma satu, untuk Probolinggo lebih baik. Ya itu yang bisa kami laporkan dari Probolinggo, Jawa Timur bersama CB News. To make you smile.